Assalamualaikum pencinta gadget. Untuk teman-teman yang sedang mencari iPhone bekas, jangan skip video ini. Karena video kali ini kita akan sharing-sharing suka duka membeli iPhone bekas di online shop. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I. Pada Maret 2021, saya membeli iPhone 8 64GB dengan harga 3,6 juta. Karena pengiriman yang cukup jauh ke Kalimantan, jadi saya harus menunggu beberapa hari untuk kedatangan barang tersebut. Why can't I? Singkat cerita, barang yang ditunggu pun sudah tiba. Mari kita sharing, kita mulai dari yang sukanya dulu. Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not. Yang pertama, kemasan. Barang datang dengan dus yang kemasannya saya bilang cukup bagus. Di wrapping dengan plastik yang presisi, sehingga barang yang datang terlihat seperti masih baru. Saya acungi jempol deh untuk packaging sellernya. There will be a time. Kedua, saya sangat senang ketika pertama kali melihat unitnya. Karena menurut saya sudah melebihi ekspektasi. Bagaimana tidak, barang yang saya pegang bisa tanpa lecet sedikit pun padahal itu adalah barang bekas. Untuk kelengkapan sendiri, semuanya sudah sesuai dengan di deskripsi. Dapat earphone, charger, buku panduan, dan stiker. Saya langsung cus memberikan bintang 5 pada seller dan juga komentar positif tentunya. In my mind, I hang around people I don't even like. If they can. Yang ketiga, hasil kamera depan dan belakang baik itu foto maupun video menurut saya sudah bagus. Terutama pada pengambilan video juga sangat memuaskan, bisa hingga 4K 60fps. Kualitas yang dihasilkan juga bagus. But I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up. Yang keempat, kualitas suara dari speaker stereo yang dihasilkan juga memuaskan, seperti saat mendengarkan musik ataupun untuk teleponan. Sampai sini hampir tidak ada kendala. Yang bagian terakhir yaitu jaringan. Untuk jaringan juga sampai saat ini tidak ada kendala, karena seller memberikan garansi seumur hidup untuk jaringan. By the way, mengapa saya bahas jaringan? Karena ini adalah iPhone X internasional. Jadi kita harus memastikan betul agar jaringan tidak bermasalah saat menggunakan provider Indonesia. Karena pada dasarnya iPhone X Inter ini emailnya tidak terdaftar di Kemenperin. Ya, itu adalah bagian dari sukanya. Next, kita ke bagian dukanya lagi. Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up. Yang pertama, dari bagian fisik bodinya, saat penggunaan 3 bulan awal sudah mulai muncul lecet-lecet. Bagian sampingnya padahal nggak pernah jatuh, kebentur ataupun kegesek. Padahal saya menggunakan pelindung juga. Saya rasa hampir tidak mungkin untuk lecet dengan pemakaian yang menurut saya tergolong ringan. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many. Kalau saya lihat-lihat, kemungkinan, mohon maaf, koreksi kalau saya salah, pada bodi sudah direstorasi. Terlihat pada bagian sisi-sisi iPhone yang sekarang lecet, dulunya sangat mulus layaknya iPhone baru. Baru 1 bulan lebih pemakaian, catnya sudah lepas dan malah lengket ke casing. Saya rasa itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk rekan-rekan yang mencari iPhone bekas. 'Cause there will be a time. Yang kedua, true tone. Setelah beberapa minggu pemakaian, baru sadar ternyata untuk true tone-nya tidak aktif. Seharusnya untuk seri iPhone dimulai dari iPhone 8 semuanya sudah ada fitur true tone-nya. Kalau kalian tidak bermasalah dengan warna, hilangnya fitur ini bukanlah masalah besar.
Tapi masalah utamanya adalah kemungkinan besar layar sudah diganti dengan yang tidak original. Pantas saja saat digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti mengetik, scroll-scroll TikTok dan Instagram, saya rasa kurang responsif. Saat typing juga sering typo berkali-kali. Bahkan agar tidak typo, sesekali saya mengusap layar dengan baju agar layarnya kembali sensitif saat digunakan untuk mengetik. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. Yang ketiga, baterai. Kapasitas baterai iPhone 8 memang tergolong cukup kecil, yaitu 1821 mAh. Kalau dibandingkan dengan Android zaman sekarang, dan harga 3 jutaan sudah dapat hingga 5000 mAh. Masalahnya, baterai yang dikasih juga tidak original. Sudah kapasitas kecil, tidak original pula. Nangis nggak tuh? Ini adalah contoh charger dan baterai Anda tidak original. Saya sudah charge hingga 100%. Untuk persentase turun baterainya loncat-loncat dari 97 ke 90, lalu ke 85, lalu ke 70%. Agak lama scroll TikTok sedikit aja langsung overhead. Dari yang awalnya 70% tiba-tiba dengan cepat turun ke 40%. Nah, nanti setelah saya matikan lalu hidupkan kembali, ajaibnya persentase baterai jadi naik ke 70 hingga 80%. Padahal untuk kesehatan baterainya ada di 100%. Not give up without a fight, 'cause there will be a time. Yang terakhir ada aksesoris. Earphone dan charger yang kita dapat semuanya tidak original alias OEM. Tapi itu tidak masalah karena sudah tertulis di deskripsi saat pembelian. I am looking for the better days, seem like they just stay away. Jadi untuk mendapatkan performa terbaik, saya ganti LCD, baterai, dan juga charger yang original. Ya, saya beli dengan merogoh kocek yang lebih dalam. Untuk harga LCD 950.000, baterai 850.000, dan charger 350.000. Saat dihitung-hitung, saya menghabiskan lebih dari 2 jutaan. Itu pun untuk turutannya tetap tidak bisa, karena dulu saat ganti LCD, turutannya tidak di-copy, kata mas-mas kang servisnya. Should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh. Jadi saran saya bagi yang mau membeli iPhone bekas harus lebih selektif lagi dalam memilih, baik itu mau beli di toko online ataupun di toko offline. Jangan mudah tergiur dengan harga yang lebih murah. Tahu-taunya takutnya nanti rekondisi. Lebihnya kalau beli di toko offline bisa interaksi dengan seller dan juga bisa pegang unitnya secara langsung. Kalaupun harus membeli di toko online, carilah toko-toko online yang terpercaya yang ratingnya sudah bagus. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Kesimpulannya adalah video ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi yang barangkali bisa membantu kalian yang sedang mencari iPhone bekas. Saya yakin di luar sana masih banyak toko-toko yang jujur. Mungkin pas di saya yang kena apesnya dapat barang yang rekondisi. Kalau menurut kalian yakin, ya sudah beli aja. Kalau masih mikir-mikir, mending ditabung aja. Buat langsung beli di agen yang resmi. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Teruntuk kalian yang sedang menabung atau uangnya udah ngumpul tapi bingung mau beli di mana. Semoga kalian nantinya dapat kualitas yang terbaik yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Sekian video kali ini, semoga membantu dan sampai jumpa. There will be a time.